penglihatan bagi orang-orang buta, untuk mengutus dalam kebebasan orang-orang tertindas, untuk mengkhotbahkan tahun perkenanan Yahweh 20. Dan setelah menutup kitab itu seraya mengembalikannya kepada pengawal, dia duduk dalam sinagoga itu terus menerus ya menatap kepadanya. Dan dia berkata apa? Hari ini nats ini ya digenapi dalam pendengaranmu. Jadi firman yang sampai kepada Yesayahu kemudian digenapi oleh Yeshua. Itulah yang disebut Yohanan 1 ayat 1, firman menjadi daging. Dan kemudian Anda bertanya di dalam Lukas 4 ayat 18, Yohanes 4 ayat 25. Yohanan 4 ayat 25. Di sana dituliskan apa? Jika kamu tidak percaya, ya. Yohanan 4 ayat 22 ya, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kan banyak orang itu ya penyembahan ya karena tradisi, agama tradisi. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di sana dikatakan lagi di Yohanan 4 ayat 8 ayat 25. Yohanan 8 ayat 25. Kemana-mana ini Ibu, aduh. Ya, catat aja Pak. Kan mau belajar, jadi kan guru nerangkan harus cepat-cepat. Belajar kayak gitu namanya, itu bikin bingung. Satu-satu aja kalau mau bahas. Ya, jadi gini. Saya mau gini izin ya. Yohanan izin 8. Nah, di Lukas tadi. Tadi Ibu santai dulu, santai dulu Bang Bayu, santai. Ibu Uni tadi nanya, di mana ada tertulis bahwa Yeshua adalah Bapa itu sendiri. Nah, yang pertama saya juga revisi ya Mbak. Yeshua itu bukan anak Allah ya. Kami tidak menyembah Tuhan yang bernama Allah. Harusnya itu terjemahannya adalah Elohim. Oke. Ya, nah, Bene jadi Elohim kan saya gunakan diksi Ibrani tadi. Bene Elohim. Ya. Saya kan minta Bene Elohim. Ini dia. Nah, mana penjelasannya? Bentar Bene ya, Elohim kan adalah di mana Elohim. Yeshua mengatakan bahwa dia adalah Bapa. Di Yohanan 8 ayat silakan. Yohanan 8. Yohanan 8 ayat 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Anihu. Maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Ya. Jadi dia berkata di sana, kalau kamu tidak percaya bahwa Yeshua adalah Bapa itu, maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Kemudian Yohanan 10 ayat 30. Dia mengatakan bahwa di sana dituliskan ani we ahav anachnu echad. Ya. Ini dinyatakan Yeshua dalam Yohanan 10 ayat 30. Ya, di dalam bahasa aslinya ini. Waktu dia ada di perayaan Hanukkah, ya, dia mengatakan firman ini. Ya, aku dan Bapa adalah satu, Echad, Esa. Gitu. Jadi kenapa dia harus menjadi manusia? Habis ini saya selesai Mbak ya, dan saudara-saudara sekalian. Ya. Clear Kenapa ya? habis statement saya ini. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena menurut Beresit 1 ayat 26, kalau pemilik semesta ini harus turun ke dunia, dia harus dalam wujud dan rupa manusia. Di mana itu? Di mana dikatakan Beresit seperti 1, itu? Beresit 1 ayat 26. Kenapa? Karena dia menciptakan manusia serupa dan segambar. Be'et salmenu, be'et mutenu. Oh, kirain ada ayatnya. Itu kan Ya. Oh my god. No. Jangan bilang oh my god, karena memang dia Enggak, Bu. menciptakan manusia Itu sama kayak serupa gini, dan Bu. segambar. Saya juga bisa bilang gini Bu, karena Yesus itu karena kalian diciptakan segambar dan serupa, makanya Tuhan itu berkelamin perempuan dan laki-laki. Saya juga bisa bilang begitu Bu. Itu namanya asumsi Bu. Maaf ya, saya pikir ada tertulis. Oke, udah ya, clear ya. Saya pikir sudah terlalu banyak yang saya tanggapi. Itu bahwa sebentar. Itu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim. Iya, udah ya. Ada 4 Ya, poin ini. yang harus saya kasih. Ya, it's okay. Itu adoktrin dan itu tidak ada
ada tertulis dan itu hanyalah asumsi Oh, liar. Oke. ada. Ibu-ibu gini, Di mana? ibu jangan Gantian potong-potong dong. dulu, Bu. Gantian. Ya, Kenapa ibu ini banyak ngomong soalnya terus? yang mau saya tanggapin ya. Sekarang saya fokus di pertanyaan saya dan saya tidak mau lari dari sini. Kenapa? Yang membuat sesat itu ya ini pemahaman tentang Benei Elohim. Ibu tolong Benei dibuka Elohim itu orang yang punya ruah Elohim. Buka iya. Kan ibu kayak gitu. Saya minta ibu menjelaskan. Ibu tadi tidak jelaskan itu. Sekarang giliran saya mencoba ini baru ibu jelaskan. Kan yang saya minta itu. Ya. Yang dimaksud dengan Benei udah sekarang ibu buka lagi deh. Kita Buka, Dek. kita biar tidak salah paham. Benei Elohim artinya apa, Bu? Benih Elohim itu adalah yang dilahirkan dari roh Elohim. Oke, kalau gitu tolong dibuka dalam Genesis pasal 6 nomor 2, Bu. Dan dibacakan, Bu, Hebrunya. Oke. Beresit 6 ayat. Beresit 6 nomor 2. Bukakan bahasa aslinya, Bu. Biar kita sama-sama belajar. Udah lama saya nggak belajar bahasa Ibrani. Silakan. Amin. Oke. Ya, ini kan apa ini malaikat ini ya. Sebentar saya gedein. Silakan. Ini mantap ini kalau kayak gini kan. Ya. Ya, coba dibacakan. Ya, coba dibacakan. Oke, saya bacakan. Genesis 4 Beresit 6 ayat yang kedua ya. Yang kedua. 6 yang kedua. 6 yang kedua. Weira Benei. Benei. Lanjut. Ini besar kan, Bu? Ya. Bentar. Bu, hilang. Oke, udah. Benei ha Elohim. Ya. Hmm. Waira Benei ha Elohim et ha Adama ya et banot ya banot ha Adam ki tovot Tunggu yang kedua. Aneh, Oke. Bentar. wayikru hemla Oke. nashim mikol asher Wayiru mana Bu? Coba lihat. Pelan-pelan, Bu. Oke. Ini ya dari kanan dari Weira Benei ha Elohim et banot. Apa ini baca nih? Lanjut. Yang lain diam dulu. Perhatikan. Lanjut. Banot. Iya, nggak ngerti Ya, Bapak lanjut. baca ini kan nggak pernah belajar. Banot ha Adam. Ha Adam. Ya. Sabar dulu, Pak. Bapak sabar dulu. Kalau gini saya nggak bisa diskusi sama ibu ini. Kitovot hine. Ifata lahem nasayim Ntar lanjut. aser bakhrei. Ya, atau bakharu. Ulang, Jadi Bu. Bentar. Saya difokus di poin Benei ha Elohim. Ya. Fokus di atas yang interval pertama dan kedua. Ya, Benei ya. ha Elohim. Itu siapa, Bu? Nah, sebenarnya di situ bisalah dikatakan dalam terjemahan aslinya itu bisa juga sons itu adalah orang-orang Amon atau Hakamon. No, maksud saya gini, Ya. Bu. Spesifikasi mereka itu manusia, Tuhan kah atau malaikat? Itu poin saya. Bukan. Ini adalah Makhluk apa dia? Manusia ya. Berbadan besar, Ya. raksasa Enggak usah pada zaman Enggak itu. usah. Bu. Aduh, Bu. Di dunia ini kalau ada makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, Ibu silakan jelaskan. Itu masuk klasifikasi ya manusia. Benei ha Elohim, tapi manusia tidak atau semua Tuhan? Benei ha Elohim itu punya ruah Elohim, ruah ha Elohim. Saya ini nggak nanya punya ruah Elohim kah ini kah. Bu, kalau saya tunjukkan ruah ra'ah dari Elohim juga ada. Nanti Bu saya kasih dalilnya. Ruah ra'ah. Ya, Jadi roh Ibu kalau kejahatan, bicara iya, betul. itu juga dari Elohim. Ruah ra'ah itu juga dari Elohim, Bu. Enggak. Saya Itu bukan dari nanti ruah Elohim. Ibu baca. Oke, Ibu baca 1 Samuel 16:14. Kita belum lari dari sini. Tunggu, saya kasih nanti. 1 Samuel 16 nomor 14 ya. Ruah ra'ah itu me'et Memenuhi Saul. Yot Saul, ya. hevave. No. Ya, me'et yot hevave. Ya, Oh. nanti kita bahas itu. Nanti kita Ya. bahas. Ibu jelaskan. Saya fokus di Genesis 6:2. Saya Ya. kan tanya, Bu,
Bene Elohim yang dinubuatkan, yang kata ibu itu dipenuhi oleh Yesus, maknanya itu Yeshua, anak ya, Allah. Yeshua. Ya, oke lah Yeshua. Ya, bukan anak Allah. Yeshua ini itu maknanya apa? A, apakah dia masuk klasifikasi manusia? B, manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan kemanusia-manusiaan? Malaikatkah? Atau apa? Itu yang saya tanya. Kenapa? Karena kan tadi kita bicara tentang mempercayai Yeshua sebagaimana yang diperintahkan oleh Yod He Vav He. Benar tidak? Amin, amin. Nah, Jadi gini. Ibu percaya Yeshua ini sebagai apa? Sebagai Bapa itu sendiri. Yang datang Nah, dalam di wujud mana manusia. dikatakan Bene Elohim adalah Bapa itu sendiri? Di Begini, mana Mbak. pernyataan Anda- Bene? Bentar Ya. dulu Kak. Kakak tadi cocokmologi dari Yod. No. Itu Shin. bukan cocokmologi. Itu cocokmologi. Itu Di mana penyingkapan. gramatikal bahasa? Tunjukkan sama saya. Gramatikal bahasa Ibrani mengajarkan seperti itu. Saya belajar sama Maurice Aprisale, walaupun saya belum sempurna bahasa Ibrani Bible saya. code, Mbak. Saya Bible code. Bu, tolong ya, kita ini akademik. Anda seorang guru, oke? Anda belajar secara akademik, saya belajar secara akademik. Ya, kalau asumsi doktrin dari manusia, doktrin itu adalah pengajaran manusia yang diyakini benar dan tidak dikritisi ya. Sorry ya, saya bukan orang seperti itu. Bene Elohim, Bene Ha Elohim dalam Genesis, Bene Ha Elohim, Wayir'u di situ merujuk kepada apa? Manusia, malaikat, Tuhan, atau jin, wewe gombel, hantu belau. Itu yang saya minta dulu. Silakan. Konfirmasi, saya Malaikat. konfirmasi aja. Malaikat. Berarti ibu percaya malaikat mengkawini manusia ya? Malaikat yang jatuh menikah. ya. Sorry ya, malaikat yang jatuh ya. Bu, malaikat yang Malaikat jatuh yang dibuang dengan karena malaikat yang tidak pemberontak. jatuh, what the difference? Apa perbedaan antara Hilal. malaikat jatuh dengan malaikat yang tidak jatuh? Silakan. Malaikat yang Berarti dibuang malaikat, itu Bu, Bapak, berarti sebentar. malaikat juga disebut dengan Bene Elohim ya? Malaikat Ya, jahat sebelum juga. dia- ya, Setan Mbak, juga Bene karena- Elohim ya? Bu, iblis Karena dia juga pada Bene awalnya Elohim ya? juga adalah malaikat. Bu, kalau dia Mereka sudah jatuh adalah masih malaikat dikatakan yang Bene memberontak. Elohim. Bu, tolong Bu, fokus ya. Ibu menjawab Bene Elohim di sini melihat anak Adam. Wayir'u ya. Wayir'u Benot ha Adam apa itu? Tovot apa tovot atau tobot itu. Ya. Dan mereka melihat tuh. Apa itu bahasa Ibraninya tuh? Apa itu? Wayikhu. Ya. Nashim. Bu, mereka tuh di situ nikah, kawin, mereka melihat. Apakah ibu mau mengakui bahwa malaikat itu punya nafsu mengawini, Bu? Silakan. Ini keren loh. Saya kalau dapat informasi dari ibu ini kan saya gunakan untuk membantah oten-oten selama ini yang bohong. Kalau malaikat nggak punya nafsu. Jadi tolong, saya mau tahu ini klasifikasi malaikat ya. Ya, yang Bene Elohim ini malaikat ya. Silakan Bu, buka mic-nya Bu. Keren nih. Saya keren nih, ternyata iblis itu juga Bene Elohim. Silakan. Buka Bu Azusa. Enggak ya, setan itu makhluk yang cerdas, Mbak. Jangan salah, karena dia pernah Bu, berkata- tolonglah. Kita ini Sebentar, lagi sebentar, diskusi. karena dia Saya tidak pernah tanya ada dia tinggal di cerdas atau Syamaim. tidak. Saya Dia pernah tanya. ada bersama-sama dengan Bapa di Oh my Syamaim. Kenapa ibu menjelaskan sesuatu yang nggak saya kok ingin konfirmasi? Saya ingin dapat ilmunya ini loh. Bene Elohim yang dimaksud itu klasifikasinya apa? Malaikat, manusia atau bukan? Tadi ibu bilang Ya, manusia malaikat, raksasa, sekarang malaikat, berubah menjadi malaikat. malaikat. Oke, ibu aku Ya. ya malaikat itu bisa mengawini ya, Yes. bisa hubungan badan ya. Teman-teman Tapi dengar ya. malaikat yang jatuh ya, malaikat yang jatuh. Tunjukkan kalau malaikat yang jahat nggak punya Bu, tolong tunjukkan ke saya. Malaikat itu ketika dia jatuh baru bisa kawin, ketika dia nggak jatuh dia nggak kawin. Coba Bu, ini ajaran dari mana sih Bu? Saya bingung nih. Ya, Karena kalau memang giliran rahasia malaikat. ini rahasia tidak Wah, kepada kok sembarangan rahasia? dibukakan. Jangan gitu dong. Ilmu jangan disimpan sendiri dong. Biar orang nggak banyak sesat nih. Dengar ya, banyak orang Kristen sesat nih. Dengar kalian umat Kristen ya. Malaikat itu bisa kawin. Jadi kalau ada yang bilang kawin mengawin di surga nggak ada. Kalau kalian seperti malaikat, ada kemungkinan kalian tuh kawin di surga. Ingat ya. Satu ya. Perhatikan. Saya minta tolong ibu gunakan perspektif dari orang Yahudi bahwa itu merujuk kepada malaikat. Silakan. Dasar dari itu malaikat.
Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, Genesis Kang Madu, Pak pasal 6. Dokter, Kang Apokripa, Abah Sepul. Assalamualaikum. Ya, ini perhatikan. Di sini adalah penjelasannya ya, bahwasanya sebentar. Bnei Ha-Elohim, Bnei ya itu adalah afflicted age ya, atau bisa juga ini adalah orang-orang tadi raksasa, bisa juga orang-orang yang keturunan dari Amon, Babylon, Egypt ya, the sons of God ya, Ha-Elohim. Ya, jadi ini bisa juga merujuk kepada manusia, malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ya, bisa kan? Bisa. Ya, Penjelasannya di mana, Bu? di sini, Mbak. Ini Di adalah mana? transliterasi dari kitab aslinya bahwa Ya. definisi dari anak itu ya, benih atau son itu adalah bisa kepada affected kepada bangsa Amon. Ya. Atau Manusia atau kepada bukan, Bu? Babylon. Saya tuh nanya itu manusia atau bukan nggak sih, Bu? Kok ribet banget Gini ya. saya jadi? Kenapa ribet ya, Mbak? Kalau bicara Karena yang saya tanyakan wujud itu- manusia, Mbak. Kan Ya. harus wujud manusia. Dia Berarti- harus memakai gini, Mbak. Malaikat itu bisa makhluk roh yang bisa meminjam tubuh manusia. Ya, oke. Yang saya Oke. tanya, Ya, dia harus pakai tubuh manusia. Bunda, yang saya tanya, kan saya belum selesai penjelasan saya. Ibu kan saya konfirmasi, tapi ketika saya minta konfirmasi, Ibu entah kemana-mana jelasin. Enggak. Simple, Karena Bu. Mbak nggak bisa. Rohnya harus terbuka, Mbak, kalau membahas ini. Bu, kalau masalah Roro nggak usah diskusi, Bu. Saya lebih punya Roh Kudus daripada Ibu. Nanti saya bilang begitu ya. Dari mana Saya jalannya Anda bahkan punya di Roh dalam- Kudus? Bahkan di Nggak loh, mungkin Anda kalau punya- Ibu punya percaya Roh Kudus Kalau karena Ibu, Roh Kudus. ya Bentar. Allah Karim kena tombak. Kenapa? Halo, Aten-Oten jangan kalian. Aduh, Aten-Oten ini kok melapor-lapor. Kenapa dikeluarkan, Aduh, Pak? bantu tap-tap saudara. Kena blokir, Bu. Kalau kayak gitu kena banned namanya, itu kena banned itu Bu, namanya, Bu. Aduh. Oh, dia kena ban. Nah, itulah dia menghujat Roh Kudus, dia kena ban lah dia. Kan gitu lah, Bu. Nah, saya Kalau kan bicara nyampaikan kebenaran. roh-rohan- Ini kan kuasa, Pak. Abu ya. Ya Pak udah, Abu ya, parameter kita bicara roh-rohan itu kayak kuasa mana? loh ini, Pak. Allah. Oh, Pakai nanti parameter akun Bapak apa? di ban lagi. Kita ini Enggak, bukan maksud gini, Pak, maksudnya. kita Sebentar, Bu. ini bukan bicara Maksudnya sekedar Uni pengetahuan Rifa. agama. Betul, Ini kuasa, maksudnya Pak. Uni Rifa, kalau membahasnya dengan cara ibu melalui roh lah, pengetahuan dari alam sana lah, itu nggak masuk ke pembahasan ilmiah, Bu. Yang Ya, gimana ditanya ya, Uni Pak? Rifa itu Kita kan nggak bisa- tekstual, Iya. karena tekstual. Oke, saya apa- hadir ya, Bu. Roh Kudus Ibu nggak mampu, Bu, ngapa-ngapain saya, Bu. Roh Kudus saya yang bekerja ya. Saya bangkit di Lanjut, Masjid lanjut, Kristian ya. Ini Lanjut pakai ini. berapa akun ini? Oh, saya punya Roh Kudus, bukan saya sudah bilang, Bu. Saya punya Roh Kudus. Pemilik langit dan bumi ini, Haleluya. saya adalah penyembahnya ya. Saya bukan penyembah makhluk. Dengar ya. Perhatikan Apalagi sekali lagi. saya, Mbak. Laga ilmu lah kita berarti. Ya, nanti kita laga, Bu. Pertama, Bu ya, yang saya ingin Ibu Saya jelaskan cuma mau itu. bilang- saya cuma mau bilang gantian dong ngomongnya Ajusa. Kalau lagi Uni Rifa ngomong, dari tadi didiamin Ajusa ngomong. Itu Iya. aja yang saya mau bilang, gak ada yang lain. Ya siap-siap Bang, aman-aman. Gini loh. Ya. Yang saya tanyakan itu adalah dari tadi. Bene Elohim itu apakah malaikat anak manusia? Ibu yang konsisten. Jadi kita jangan bisa juga manusia, bisa juga malaikat. Oh, bisa juga loh malaikat yang jadi manusia. Yang saya tanya itu di Genesis 6:2 itu. Kenapa harus lari kemana-mana gitu loh? Kita tuh jadi masa saya harus bilang, Bu, kita akan bahas 6:2, Bu. Masa saya harus begitu? Anda guru loh. Kita fokus Iya. di Genesis 6. Bentar, Bunda. Bentar, Bu. Bu, saya udah ketiga kali loh kasih Anda kesempatan untuk menjelaskan loh. Sorry to say nih ya. Dan saya tuh orang yang, Bu, sabar itu kata orang gak ada batas. Kalau saya ada ke batas, karena waktu gak perlu dibuang-buang. Ya, apalagi kita ditonton banyak orang. Ini bicara keyakinan lagi, ya. Saya minta tolong jelaskan kepada saya. Itu yang dimaksud dengan Bene Elohim di dalam Genesis pasal 6:2 yang mengawini anak manusia, apakah malaikat ataukah manusia?
Kenapa? Kenapa saya bertanya ini penting? Karena Anda dari awal tadi diskusi membawa-bawa Bnei Elohim dalam Yeshayahu, lalu mengatakan, oh bahwa itu merujuk kepada Elohim itu sendiri. Jadi tolong struktur berpikir, konstruksi argumen saya tuh jelas, standing point saya jelas. Strukturnya begini. Pernyataan di awal adalah Anda mengatakan saya selamat. Ingat tidak? Saya masih ingat banget, Bu. Rekapan diskusi saya dari awal sampai sekarang, until now, saya masih ingat. Pertama, Anda bilang saya selamat. Saya tanya, apa buktinya? Kenapa nggak mati aja? Anda bantah bla 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 dengan alasan yang retorik. Lalu saya tanya, siapa yang menyelamatkan Anda? Oh, saya ada juru selamat. Apa? Di mana? Saya tanya, mana Yesus menyelamatkan Anda, datanya Anda bawa. Barang siapa yang percaya kepadaku, saya tanya lagi, percaya sebagai apa? Kalau percaya kepada Yeshua, saya selamat. Kenapa? Karena saya percaya bahwa dia adalah Mesias. Maksudnya, saya percaya dia seperti yang ditunggu oleh orang Israel dan seperti yang dia katakan. Amin. Ya, itu saya. Sekarang kepercayaan Anda itu mengatakan bahwa dia bukan hanya Mesias, tapi dia juga Yod-Heh-Vav-Heh itu sendiri. Benar tidak? Nah, itu yang saya kritisi. Itu yang saya kritisi. Tadi kan ada Apa yang dasar? kritisi, Mbak. Ya bentar dulu. Selesai. Masa saya harus 3 kali ngulangin ini, Bu? Kita udah orang dewasa loh, bukan anak kecil loh. Ya, tolong pahami. Biar saya nggak di-ban nih. Jadi yang saya minta untuk membuktikan, kalau saya dasarnya jelas. Unirifa percaya Yeshua sebagai apa? Sebagai Al-Masih, Mesias, Kristus. Salah nggak saya? Ada nggak yang bisa nyalahkan saya? Bahkan Kristen pun tidak akan mampu salahkan saya. Karena memang dia adalah Mesias. Dia adalah, ketika dia berkata, akulah dia. Saya tanya, akulah dia maksudnya apa? Apa yang ditunggu Bani Israel? Tuhan turun jadi manusia? Atau Mesias yang diurapi yang adalah manusia sama seperti Mosia lain seperti Kores, seperti Ehud, seperti David? Karena Mosia juru selamat itu banyak dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, maka ketika saya ajukan ide dan gagasan dan doktrin, keyakinan saya bahwa saya lebih percaya Yeshua sebagaimana yang dia sampaikan tentang dirinya, itu Anda bantah. Satu dulu itu bantah bahwa dia bukan Mesias seperti yang saya yakini, bahwa dia bukan manusia 100% manusia, tidak ada keilahiannya, melainkan manusia yang diberi kuasa oleh Tuhan, memiliki mukjizat sama seperti Moses, sama seperti Yunus, sama seperti David. Nah, ketika kalian yang berbeda dengan saya, bahwa kalian percaya bahwa dia adalah Yod-Heh-Vav-Heh itu sendiri, dasarnya apa? Anda bawa dalil tadi bahwa Elohim apa tadi? Ada huruf Makanya Anda nggak yodnya. nyimak berarti Umi. Kemudian saya Yohanes 10 ayat menyimak. 30. Saya bukan itu. Justru Yohanes saya 10 menyimak. Saya 30 ingat tertulis bukan Ani itu. Ahab anak Nu Ehad. Bukan itu, dengar dulu kan. Yang Anda bawa tadi bukan itu. Yang Anda bawa tadi adalah ada 3 term yang Anda gabungkan ketika ketemu huruf yodnya, ketika ada huruf shinnya, Itu kalau dalam ketika ya. ada Yeshua, itu apa? Itulah yang ada tersirat kalau itu adalah Elohim. Itu yang saya minta. Ketika Yesus berkata dalam Yohanan, akulah dia. Akulah dia apa? Emang orang Israel nunggu apa? Nunggu Tuhan jadi manusia? Sejak kapan? Siapa orang Israel dari kalangan skolar Bnei Israel yang menunggu Tuhan jadi manusia? Siapa? Di mana mereka meyakini? Di mana mereka menemukan? Siapa? Malaiki 3 ayat 1. Gini, tadi Saya tanya Bnei Israel bukan ayat, Pak. Saya tanya Bnei Israel mana secara itu skolar? Israel, itu kitabnya orang Israel, Malaiki 3 ayat 1 Pak, itu kitab Pak, Israel. coba Pak, Bapak fokus ya. Kalau ditanya siapa, nama orang. Kalau ditanya mana ayatnya, kasih dalil. Tolong dong. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia? Ya, tolong. Gini. Jadi ketika saya tanya siapa, jangan kasih saya nama kota. Yang ditanya siapa, masa kasih, oh ini Yerusalem. Nggak Ya. kan dikasih pernyataan katanya orang Israel nggak nanti. Bapak, Bapak paham nggak konteks diskusi saya dengan Bu Ajusa? Saya diskusi dengan Bu Ajusa ini bertanya tentang Mesias kan? apa yang saya tanya, Pak? Coba Bapak ulangi Tentang pertanyaan saya. Mesias kan? Apa Ya, Yesus itu iya, kan Mesias? kita memang lagi bicara tentang Mesias. Saya percaya Ya, Yesus Mesias. Gimana sih, Pak? artinya Yang saya apa, tanya gitu apa? kan? Yang saya tanya apa? Musa bukan Mesias. Pak Ipo. Pak, Bapak kenapa sih? Bapak kan masuk udahlah salah. Bapak Mesias masuk yang salah lagi.
Yang Pak Ipo, bilang bentar. Musa Mesias siapa? Pak Ipo, Saya Pak bilang Ipo. Musa itu Mosia. Astagfirullahalazim. Nih orang nih. Bentar Mesia gini Mosia Pak Ipo, beda. Pak Ipo di mute, Pak Ipo gini Pak Ipo, ini di sini Muslim Aduh, tolong banyak dong. nih dari tadi di mute mendengarkan, Pak Ipo baru naik. Iya. Pak Ipo dengarkan dulu biar enggak ini Mesia jadi sama belajar- Mosia aja nggak bisa bedain loh. Saya berani, tapi saya diam karena ibu Iya, Nah. enggak saya Mosia diam dengan karena ibu ini lagi diskusi Pak Ipo. Jadi diam dulu. Kita Iya. masuk di tengah, jangan ikut campur tiba-tiba. Yang saya cuma mau interupsi, ganti-gantian bicaranya. Jadi ada ilmu Ya. yang masuk. Gitu. Ya kita lagi Udah. kalau nggak Mana ilmu tadi? ngapain saya? Saya kalau nggak ada ilmu di sini saya nggak ngapain di sini loh. Mendingan saya ngomong sama ODGJ loh. Bicara suka-suka mereka, apa yang mereka imani dan yakini, ya nggak ada guna. Kita di sini mengedukasi hampir 1.000 orang di sini loh, ya. Oke, Bu, saya tidak mau mengulang-ulang perkataan ya, karena Anda orang dewasa, seorang guru, dan saya pikir kognitif Anda juga mampu menangkap perkataan saya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Ini dalam ranah epistemologi, Bu. Ya, ketika kalian percaya bahwa Yeshua itu adalah Elohim, saya minta tolong teks perjanjian lama yang mengatakan ada kandungan nubuatan bahwa Tuhan akan menjadi manusia. Oke, Itu satu-satu dulu. tunjukkan. Pak. Ya, satu. Oke, Ya. saya jawab. Tadi Ibu belum jawab tentang Elohim itu dulu deh. Elohim bahwa Elohim merujuk kepada Allah itu sendiri. Tolong itu aja dah. Isu. Tadi nggak- Tadi mengenai anak-anak Elohim dalam Genesis 6 ayat 2. Satu-satu ya, itu siapa sebenarnya? Jadi itu adalah malaikat yang mengambil atau memakai wujud daripada manusia. Sehingga dia bisa mengawini anak-anak manusia. Hasil daripada perkawinan antara malaikat-malaikat ini dengan dengan anak-anak manusia ini, banot ha'adama, anak-anak manusia ini itu adalah manusia-manusia raksasa. Salah satunya itu adalah yang berperang melawan Daud, yaitu Goliat, ya, orang Amon, ya. Jadi yang kedua, Mbak tadi bertanya siapa Elohim itu. Nah, kita pun manusia itu disebut loh sebagai Elohim. Ya, itu ada di Mazmur 95. Kenapa ada ketawa ya? Ya, nggak usah diketawa Ustaz. Lanjut, Ya, Mazmur jangan berapa? ada yang ketawa ya, yang ketawa diturunkan ya, yang di bawah juga Mazmur jangan. berapa? Iya, saya lagi bahas Lanjut. Dafar loh. Ya, Mazmur berapa? Mazmur berapa, Kak? Kamu adalah Elohim. No, Mazmur berapa, Kak? Mazmur 95. Nomor? Sebentar ya Mbak, tadi udah dapat ayatnya. Santai aja, Bu. Karena kita di sini bukan dikejar waktu, jadi saya santai ya. Cuman ya itu tadi fokus dengan pembahasan kita. Jadi kita tidak buang Dua waktu kali. gitu. Iya, Bu sabar Azusa, ya Mbak. umur 82 kali. Ya, Mazmur berapa? Coba dibuka Pak. Yang di bawah moderator yang punya emot ketawa di mute saja moderator di. Iya, ini kita bahas dibisukan. Dafar ini. Saya tidak begini ya, saya tidak mau kita ada yang kenapa? Mazmur Mazmur 82 ayat 6. Tehillim 82 ayat yang ke-6. Mazmur 82. Ayat yang ke-6. Oke, kita baca. Oke, lanjut. Konteksnya silakan dijelaskan itu. Jadi manusia pun ya sebagai kita physically manusia, kita adalah Elohim, anak-anak yang maha tinggi. Nah, ayat Sorry. 7. Yang saya tahu di situ konteksnya itu adalah Allah berdiri dalam sidang ilahi, Bunda. No, baca dulu Mbak. Ini kan Di kita dalam, ya, silakan. Di ayat pertama. Aku telah berfirman. Ya, ini siapa? Nah, Kak, kalau Kamu bisa kan adalah ke konteks Elohim dan Kak, kamu konteksnya, Kak. semua. Mbak, kalau saya kasih ayat jangan dibantah dulu. Tadi kan Bukan Mbak kalau ngomong dibantah, ada baca dibantah. berkonteks. Saya Nggak kan ada tahu berkonteks. konteksnya. Anda minta data, Loh, ini data saya loh. Allah berdiri dalam sidang ilahi di Elohim. atas, di antara para Allah. Iya, Elohim berdiri dalam Elohim yang sidang. adil. Yod Mbak pakai terjemahan Hevave. apa? Iya. Yaudah, kok terjemahan? Bu, coba baca dari awal. Elohim yang adil. Ya udah, baca. Baca itu. Oke.
ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya, kan ini kan sebenarnya yang bermazmur Mazmur Asaf ya. Dengar dulu ya. Dia bermazmur. Dia bernyanyi Ya. bagi Elohim. Dia Pada saat bernyanyi mengutip menyembah, perkataan siapa? dia dengar pada saat dia menyembah, ruah Elohim itu turun ya. Dia berdoa, bebaskan orang miskin dari kekurangan. Nah, Gimana? Kak, ini Elohim coba menjawab. bermazmur. Kak, bentar Kak. Tolong jangan tipu Elohim saya ya, menjawab. Kak. Kakak jangan Ya. tipu gini. Bermazmur itu membacakan firman Tuhan atau Tuhan masuk ke dalam tubuh Daud lalu Daud membacakan apa yang Tuhan sedang bicara. Tolong jangan tipu saya lah. Ayolah. Bukan Baca itu tipu. konteksnya. Anda kan Loh, harus tahu urusan. Anda bilang apa? Makanya saya bilang Dia- tadi kalau ini Kak, urusan kalau kakak roh, comot ayat Anda seperti yang nggak kakak bisa. lakukan tadi. Loh, Anda boleh jelaskan doktrin Anda kepada jemaat di Kalau gereja di- Anda. Jangan tipui kami. Kami di sini pelajar, Kak. Konteks ayat itu, Elohim, Yod Evave, itu ada di sidang ilahi. Dan di mana konteksnya kalau itu sedang ada manusia di situ? Tolong jelaskan di saya. Bahwa di sini Anda mengatakan bahwa manusia dikatakan juga Elohim. Justru saya katakan, kalau malaikat dikatakan Elohim, yes. Bahkan Moses pernah dikatakan Elohim, yes. Tapi ketika Anda menyelewengkan kitabnya orang Yahudi, Kak, mohon maaf, Kak. Satu. Pakai data Ini- sekolah. Ini gimana sih dari tadi dusta mulu nih dari tadi nih? Saya pun disebut apa disebut Elohim. Elohim itu bukan Tuhan arti. Elohim itu Tuhan. Sembah. Perempuan saja bisa jadi Tuhan, bisa. Perempuan bisa jadi Tuhan. Ya. Jadi artinya gini, Ya udah perempuan bisa jadi Tuhan. penyembahan itu ya. Oh ya, banyak kan laki-laki yang jatuh gara-gara perempuan. Karena Jangan dengan arti makna daripada yang filosofi. dituankan ini, Mbak, Literlek, segala-galanya itu nggak, perempuan bisa jadi dilakukan Tuhan untuk nggak? dia. Kak, Nah, kakak bilang, ini, ya semua yaudah, berarti Mbak, manusia itu juga Tuhan. Anda juga Tuhan. Tuhan ya. Jadi gini ya. Tuhan gini atau ya. Tuhan? Ini nih ngomong Tuhan konsisten dengan banget Tuhan nih. itu sama Tuhan ya. atau Tuhan? Ah, kalau Tuhan sama ngapain Anda koreksi Tuhan dan Tuhan? Tuhan dan Tuhan itu sama. Ya sudah, kalau Tuhan Tuhan dan dan Tuhan Tuhan itu sama ngapain sama. dikoreksi? Kalau Tuhan dan Tuhan sama ngapain Nah. dikoreksi? Oh my God. Saya harus jelaskan bahwa manusia Genesis 6 ayat 2 tadi itu bisa malaikat. Ivo diam dulu wujudnya nah, pasti ini manusia. mama lagi ngomong nih, bapak ikut mulu dari tadi. Ibu ini loh, kalau Tuhan dan Tuhan itu tidak berbeda ngapain dikoreksi? Saya paham, Adonai, Ya, ya. Tuhan, Ya. Lord, Tuhan, Jadi- Kurie saya paham. Pak, Bapak Ivo itu kalau seandainya nggak sabar diam dulu, Bapak nggak diajak dulu. Cuma gitu loh. Jadi Ivo, sebenarnya Ya kalau tahan, percuma tahan, ngapain di putusnya, sini? tahan, Kalau Pak, percuma tahan. ngapain di sini? Tahan, Ya kalau Pak, Ivo, percuma ya. ngapain di Simak, sini baik, Anda? simak. Kok Anda lucu? Simak. Masa orang mau mengikuti kalian aja? Ya kalau Anda percuma ngapain Anda di sini? Anda pergi dari sinilah kalau percuma. Ini lucu loh. Dia yang bilang percuma, dia pula yang bakalan mengintervensi kita. Poin kita itu Sabar, teman-teman, Bu, dengar ya. Sabar. Ya saya kan dari tadi udah 5 kali Bu sama Ibu tanya Elohim yang benar. Karena kami Baru Ibu kebayang Ibu kalau lebih bicara serius. kalau Ibu bicara dengan orang Kristen, Ibu akan dibilang but maaf Bu, kami itu Muslim dan Muslimah. Muslim dan Muslimah itu diperintahkan untuk taqilun, tafakkur, tadabur. Apa itu metodenya? Tadabur, observasi, selidiki. Ini proses penyelidikan Bu, yang saya lakukan ke Ibu ini. Tafakkur, direnungkan. Taqilun, pakai akal. Jadi kami tak terlepas dari itu pengajaran kami. Jadi ketika Anda membawa doktrin di hadapan publik 1,2 orang ini, saya bertanggung jawab untuk tidak membiarkan doktrin sesat lewat begitu saja dan dikonsumsi publik. Nah, doktrinnya mengatakan bahwa Yeshua itu adalah Allah. Ya, jangankan di Yeshua bukan kalangan Allah ya. Yeshua kan bukan bahwa Allah. Yeshua Itu kan Elohim. Oh my God. Of course, it's Kamilah. different. Ya, I know Jangan that. samakan. Allah itu tidak ada. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. I know that. Ya sudah. Ya. Tapi kenapa Artinya saya juga gunakan pohon. itu? Ini Ya, adalah pohon itu diksi yang artinya juga. Allah dalam kitab Hakim dalam kitab Hakim 7 berapa itu? Itu artinya sumpah serapah, ya. Dengar. Listen to me ya, Madam. Saya ini adalah orang yang belajar kepada Anda. Posisi saya belajar kepada Anda. Saya kritis. Dari tadi yang saya ingin pelajari dari Anda adalah di mana literasi, bukan sekedar penjelasan ya. Kalau penjelasan mending saya sama ngomong mau DGJ kan sudah bilang dari tadi. Literasi yang mengatakan bahwa Yeshua itu adalah Yod He Vav. Kenapa? Kenapa saya tanya ini?
Jangankan di kalangan Yahudi rabinik, Yahudi non rabinik, Yahudi sesat sekalipun, ya, Yahudi sesat sekalipun, di Kristen Tritunggal saja, Yeshua itu tidak sampai dikatakan Yod Hevave, tapi adalah firman, logos yang menjadi manusia, become flesh. Ya, ya. No, so Anda membawa doktrin yang sangat berbeda dari teman Yahudi saya, dari teman saya yang Katolik, dari teman saya yang Protestan, yang memiliki doktrin Trinity. Uno substansi tres persona non separat. Bu, ketika Anda membawa doktrin yang berbeda dari mereka semua, bagaimana mungkin saya tolak semua orang itu lalu terima Anda? Maka saya kritisi Anda. Dari mana pengajaran bahwa Yeshua itu adalah Yod Hevave, bukan Elohim? Kalau Elohim adalah Lord Kurios, berarti kita sepakat. Itu merujuk kepada penguasa pemilik. Tidak sampai ke taraf pencipta langit dan bumi. Gimana? Tapi Anda bilang bahwa Yeshua itu adalah Yod Hevave. Dasarnya Iya. mana? Dasarnya mana itu? Silakan. Tadi kan saya udah bilang tadi kan Yohanes 1 ayat 1 firman jadi manusia. Firman itu siapa? Elohim itu yang berfirman. Yohanes 10 ayat 30 tadi saya udah jelaskan. Oke, Yohanan yang 8 jadi ayat 25. Oke, berarti kita Oke, fokus kalau di kamu Yohanes tidak 1 ya. Gini Mbak, kenapa Mbak punya teman Yahudi tadi yang nggak percaya kan? Yes. Bukan teman Yahudi Sampai satu, Pak. sekarang memang Seluruhnya, orang Pak. Yahudi, oh Iya. jangan salah, tidak. Saya punya teman Yahudi yang percaya Yeshua loh. Iya, Silo Ben temen Hur, Ya- Anda cari. Pak, Silo Bu, Ben Hur. kalau No, tidak kalau semua Yahudi tidak percaya. Yahudi murtad, Kristen murtad, itu tidak terhitung. Itu namanya Yahudi. Kita bicara tentang Yahudi dengan sistem kepercayaannya yang memiliki kitab Tanakh, CBLP, bukan cuman Sebiktaf ya, CBLP juga. Saya percaya Torah Sebaktaf. Oh my God. Bu, saya nggak tanya Ibu. Saya nggak tanya Ibu percaya atau enggak. Torah Kaim. Bu, saya lagi nggak nanya Ibu percaya atau enggak. Saya bicara konteks universal, Yahudi rabinik. Saya berbicara, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias, jadi tolak. Ini yang poin saya. Balik Bu, jangan bawa saya lari-lari Bu. Biar saya fokus dan Ibu juga fokus. Biar kita tunjukkan di sini apakah ajaran Ibu ini berdasar. Ya, tadi Ibu bilang bahwa Yeshua itu adalah Allah itu sendiri atau Yod Hevave. Sorry, saya nggak pakai Allah karena Ibu nggak pakai Allah. Yod Hevave itu sendiri itu merujuk kepada Yohanes 1 Yohanes pasal 1 pasal. Benar? Yes, Yohanes 1 ayat 1. Kita fokus di situ. Kita fokus Yohanes di situ. 8 ayat 20. Satu-satu dulu. Gimana Yesaya mau dapat 9. ilmu? Bu, kalau cuma comot-comot begitu saya juga bisa sebutkan. Saya juga bisa mengatakan Yesus bukan manusia, Yesus bukan Tuhan dalam ayat ini Yohanes 17 ayat 3, Matius 9:9. Saya juga bisa gitu, tapi dapat ilmu nggak kayak gitu, Bu? Ya, Saya juga bisa makanya tunjukkan loh kalau dia bukan Tuhan. Mbak, Contoh, yang seperti cepat dikatakan, gitu. Namanya Bapa lebih diajar. besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu mungkin tidak secara logika. Kalau dia adalah Allah itu sendiri, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kehidupan kekalnya mengenal engkau adalah satu-satunya Allah. Apakah engkau adalah si aku? Bu, ini Bu, bahasa Indonesia juga akal juga dipakai. Jadi kalau Ibu mau begitu, saya juga banyak. Tapi kan saya nggak mau begitu. Karena saya memanfaatkan situasi karena saya pikir Anda orang pintar, bisa bahasa Ibrani. Tentu Anda menguasai gramatikal bahasa Ibrani. Maka saya tuntut Anda dengan sisi ilmiah. Apa itu gramatikal bahasa Ibrani? Di manakah Bene Elohim itu adalah Elohim itu sendiri. Kalau Bene Elohim adalah Elohim, kenapa dikatakan Bene Elohim? Apakah maksudnya anak manusia adalah manusia? Begitu cara berpikirnya? Kalau memang begitu ya sudah banyak Tuhan. Malaikat adalah Tuhan. Manusia Memang adalah banyak yang Tuhan. mengaku Tuhan, Mbak. Bu, bedakan mengaku Tuhan dengan letterlek diajarkan Banyak. bahwa Tuhan itu banyak. Makanya- Itu beda. Ini lari lagi mengaku Tuhan. Saya tidak bilang mengaku Tuhan. Memang banyak Ini orang saya mengaku-ngaku tidak bilang Tuhan mengaku di Tuhan. bumi ini. Saya tidak bilang kan. Ibu lari. Sejak kapan saya bilang mengaku lari, Tuhan? Mbak. Anda Sebentar, bilang Mbak. Saya Bene tidak Elohim. seperti Anda. Saya nggak Panda. pinter. Oh, ini nih kalau sudah mulai ini langsung bilang saya tidak seperti Anda. Saya justru memuji Anda. Nggak pintar Dengar. untuk bicara, No, mendebat. Ini iman Bukan percaya pintar, urusannya roh tapi gitu loh, kritis. kuasa. Kritis, Bu. Bun, ini kritis. Karena saya tidak mau dibodohi, karena saya bukan Ya. orang yang mau dibodohi. Oke, Tidak ada yang saya membodohi Anda. Anda membodohi saya. Anda bilang Bene Elohim itu adalah Elohim. Anda membodohi saya. Mbak, Saya belajar kok. nama saja Saya sudah belajar. benih. Di Bene situ ada Elohim. benih loh, benih. Apa arti benih? Benih artinya apa? Elohim. Benih artinya apa? Dalam kaidah bahasa Ibrani, benih artinya apa? Benih itu san, anak. Udah. Anak. Elohim artinya apa? Anak manusia. Elohim itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi dalam Berarti wujud anak manusia jamaknya.
Manusia ini adalah anak Tuhan. Kalau kita bicara konteks Yeshua, Yeshua adalah Beneha Elohim, Ruah Elohim, Torah Chaim. Bu, ibu tahu tidak? Kalau Adam itu juga nefes Tuhan yang ditiupkan, bukan nefes hantu belau, Bu. Nefes Bu, jangan- kaya, iya, nefes kaya. Ya, iya. sudah. Jadi apa bedanya Yeshua terus? dengan Adam? Apa beda Yeshua dengan Adam? Oh, Adam yang pertama jatuh dalam dosa, Mbak. Yeshua Pertanyaannya enggak. apa? Oh, makanya di kalau- dalam, makanya Enggak, Rabi secara selalu esensi, mencatat. Bu, itu secara Adam yang perilaku. pertama itu jatuh ke dalam dosa. Iya, udah, berarti itu perilaku Yeshua ya. tidak Tapi sama. berdosa. Bentar. Ini kita bahas. Berarti ibu Makanya mengaku dia ya, kalau Adam sejak kedua. Bu, jangan lari-lari, ini adalah kabur-kabur ya. 4 kali ibu dikabur loh. Saya tanya. Nggak ada kabur-kabur, nggak perlu kabur-kabur. Saya Kabur. nggak takut Saya sama, tanya tadi. sama siapapun. Bukan takut. Ibu itu diskusinya tuh lari, ya. Ibu melakukan logical fallacy di sini. Enggak. Coba, oke. Pertanyaan saya fokus. Apakah Bene Elohim adalah Elohim? Silahkan Ibu, jangan kemana-mana lah Ibu, ini gimana sih dari lari dari pertanyaan, lanjut Bu, ditanya aja, jawab Jet, lanjut Bu. Ibu. Ke-mute itu, Bu. Apakah Bene Elohim adalah Elohim? Mute-nya buka dulu, Bu. Di dalam diri saya ada benih Elohim. Oke. Pertanyaannya, apakah Bene Ya. Elohim adalah Elohim? Yes, bisa. Yes. Bisa. Oke. Ya, karena Berarti ya. no, wait. Listen to me. Don't explain to me. Oh, oke. Saya tidak butuh penjelasan. Saya tanya Kita yes mau or no. belajar. Bu, belajar Bu. Tapi saya tahu kalau yang ibu jelaskan itu tidak ada dasar. Sekarang saya konfirmasi. Saya mau konfirmasi aja. Kita belum lari loh, belum lari. Kita masih di Bene Elohim. Apakah Bene Elohim adalah Elohim? Yes. Maka dengan konsekuensi kalau Elohim adalah pencipta langit dan bumi, maka semua manusia adalah pencipta langit dan bumi. Sepakat tidak, Bu? Oh, itu tidak sepakat. Perhatikan. tapi Inconsistent. saya Wait a bisa minute. mencipta. Dengar, No, teman-teman. saya bisa Dengar. mencipta. Makanya Dengar, setiap teman-teman. doa-doa saya menjadi ciptaan saya. Buat untuk ibu menjelaskan, Hello. tapi saya mencipta itu Ada gunanya apa? kuasa, ada kuasa. Ibu ada ruang menjelaskan Yahweh itu untuk Elohim. apa? Iya, ibu Ada menjelaskan ruang itu untuk Yahweh apa? Elohim. Iya, Kenapa? penjelasan itu untuk apa? Mengukuhkan kalau ibu adalah Tuhan itu sendiri atau bukan? Benih Ibu kan menjelaskan. Elohim. Di Iya, dalam kan saya diri tanya. saya ada benih Elohim. Bene Elohim Ya. adalah Elohim sendiri. Kita sepakat, kata ibu. Oke, ibu adalah Bene Elohim. Maka ibu adalah Elohim. Yes, sesuai dengan Mazmur tadi kan sudah saya baca. Berarti ibu adalah pencipta langit dan bumi. Tidak, pencipta langit dan bumi Yahweh Bu, Sefaot. Elohim tadi, Oh, Bu, alah. Elohim tadi artinya apa, Bu? Elohim tadi artinya apa? Kenapa kabur dari definisi yang ibu berikan bahwa Elohim adalah Saya pencipta tidak langit mau dan bumi? pakai definisi akal budi manusia, pakailah firman. Bu, kalau Pakai ibu mau firman, pakai akal, ya. tidak mau pakai akal budi, pakai ayat Pakai dari tadi. firman. Yang dari tadi saya mana firman yang ibu bawa? Mana Bene Elohim adalah Elohim, Nggak Elohim ada adalah firman. pencipta Ya, langit dan semua bumi dan ditulis ibu dalam adalah kitab Elohim. Tehillim 82 tadi kan firman Mana, itu. Ya? mana? Kamu adalah Bahwa Elohim. Ya, maka kalau Bene Elohim, kamu adalah Elohim, maka kamu adalah pencipta langit dan bumi. Bukankah Elohim itu pencipta langit dan bumi? Katanya ibu bilang, Elohim adalah pencipta. Dengar teman-teman, Ya, premis awal Elohim. Makanya jelas Dengar, namanya. dengar yang ya, mencipta langit dan bumi. Mazmur 121 dengar, ayat 1 sampai 2. mantap. Yahweh Oses Yamaim Weh Arets. Nggak usah tantrum. Ya. Kita akan tunjukkan ya. Biar Ibu tahu Azura, Anda. saya sudah Mazmur dapat. 121 ayat 1 dan 2. Iya. Dan tadi ibu sudah kasih. Pertama teman-teman. Mazmur 121 ayat 2. Yahweh Teman-teman Oses dengar. Yamaim Weh Arets. Yahweh lah pencipta. Saya tahu kalau Yod Hevav itu pencipta, Bu. Yang saya tanya, kita bicara Elohim itu apa? Anda bilang, Elohim sama dengan pencipta langit dan Ya, bumi Elohim atau... Yahweh Sefaot Oses Yamaim Weh Arets. Iya. Ya. Elohim Jangan sama salah dengan... Anda. Bukan saya Bu. pencipta langit dan bumi. Bu, Gimana ya Elohim tahu? itu... Elohim itu Yod Hevav bukan? Kok ibu kejang? Nggak usah, Bu. Bu, ketika kita ketahuan Yes. bodoh-bodohi Iya. umat. Ya, Oh, tidak, dengar karena ya. kalian terlalu lama dibodohi. Kamu yang dibodohi mungkin. Sehingga Ini ketika ibu lagi ketemu membodohi kebenaran, saya. Ketika kamu Marah. kebenaran, kamu bilang pembodohan. Mana kebenarannya? Ini ngeri Apa- loh. Arti kebenaran Ngeri apa? loh. Definisi kebenaran apa? Kebenaran itu adalah yang bisa memerdekakan hidup saya dan hidup Anda. Apa itu? Ya? Siapa yang kasih definisi kebenaran seperti itu? Kebenaran itu makanya tidak. Bu, baca sekolah di mana? Kau bilang kau Kuliah di baca mana? Habesora. Kuliah di mana, Ibu? Bu kuliah di mana? Kebenaran itu adalah statement yang koheren atau sesuai dengan realitas dan ada buktinya, Bu. Sejak kapan Ya itu iyalah, kebenaran adalah yang hidup saya lah memerdekakan? buktinya.
Iya kan? Saya buktinya. Dengar ya. Setidaknya Dengar, hidup saya teman-teman nggak ya. percaya air kencing onta bisa jadi obat. Itu lebih Oke, parah loh. Ibu tidak percaya. Ibu percaya tidak kalau batu bisa menghapus dosa? Percaya nggak? Tidak. Oke, buka Yeshayahu 66. Wah, nggak baca kitab nih, Bu. Batu tidak bisa menghapus dosa. Iya, baca Jangan dulu tafsirkan Yeshayahu ya. 66. Ayat Baca berapa? terlek-terlek, baca Yeshayahu pasal 6 nomor 6. Tafsir pula katanya, dikiranya dia sama kayak dikira dia saya sama kayak dia nafsir-nafsir. Kemudian terbanglah kepadaku satu dari para seraf itu dan ada bara dalam tangannya yang diambil dengan sefit dari mesbah. Apa artinya? Bacalah sampai selesai, Ayat. Bu. Yang kedua, baca lagi. Ayat 7. Dan dia menyentuhkan kepada mulutku dan berkata, ini telah menyentuh bibirmu Mulai dan lari kan, menunjukkan teman-teman ya. kejahatanmu Dia dan lari. dosamu telah ditutupi. Nah, ini serafim, seraf. Ya, Jangan serafimnya, baca seraf itu rispahnya. malaikat, Rispah utusan itu apa? Elohim. Kok serafim? Rispahnya, fokus di rispah. Rispah itu apa artinya? Itu Rispah artinya serafim. apa? Itu serafim. Kok serafimnya? Serafim itu yang ngambil. Yang saya tanya rispah. Rispah itu apa? Serafim itu Elohim yang suruh Yang untuk ditanya menyentuhkan rispah, batu ke dalam yang mulut. dijawab serafim. Bukan berarti batu Yang itu ditanya yang apa berkuasa arti untuk rispah? mengampuni dosa. Iya, yang lekat di bibir Yeshayahu si serafim atau si rispah? Rispahnya atau serafimnya? Serafim dong. Oh, berarti yang dicium sama Yesaya serafim. Lihat kedustaan ibu ini, dia berdusta depan saya. Bukan dusta. Perhatikan Kamu teman-teman. menafsirkan Ibu ini dengan membohongi, kebodohan. bukan Jadi kok menafsir. Ini, lihat dia menipu saya. biarlah disingkirkan Bayangkan pada siang hari betapa ini, dia ya. menipu. Kebodohan Umat Islam- harus disingkir. Lihat ya, penipuan yang dibuat oleh ibu ini memperintir kitab sucinya orang Yahudi ya. Lihat di sini ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada rizpah, bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Oh, berarti menurut ibu ini si serafim ini ciuman sama si Yesaya ya. Dengar Ya. baik-baik ya. Ia Tidak menyentuhkannya mungkin kepada bara mulutku api serta langsung berkata, tidak mungkin lihat bara api langsung ini disentuhkan telah kepada Yesaya. Jangan menyentuh bodoh bibirmu. dong. Loh, Jangan kok jangan tafsirkan bodoh? kitab suci kami Loh, menurut lihat. logika yang Loh, nggak sehat ini Anda. bukan tafsir kok, ini terjemahan kok. Tafsir Ya. dengan terjemah beda loh. Saya membaca kiasan. loh. Tidak mungkin api. Kiasan. Tidak mungkin ya terbakar Kiasan. dong mulut Yesaya. Gimana sih kamu? Kalau Loh. kiasan ibu yang nafsir, Bu. Enggak, ibu Bodoh yang nafsir. banget. Bukan, Anda bilang tadi batu bisa Loh. menghapus dosa. Tidak bisa. Loh, ini bara menghapus dosa, buktinya diletakkan di Itu bibir bukan Yesaya bara langsung yang dihapus. sebenarnya. Kalau bara yang sebenarnya Jadi bara apa? bisa terbakar balonku, mulut balon. si Yesaya. Oh, berarti Bisa itu lumpuh kapas. dia. Gimana Oh, sih? itu sebenarnya kapas. Itu Bu, urusan jangan itu. tafsir, Bu. Makanya Kok hal-hal mahal? rohani tidak bisa Anda Oh, rohani logikakan. sekarang. Ya, nggak Perhatikan bisa. ya, pendusta. Nggak bisa, Rifa. Saya Bukan sangat pendusta. tegas. Anda terlalu Pendusta. sering didustai sehingga Coba Anda bilang tunjukkan kebenaran satu. pendusta. Lihat, teman-teman, dia sudah terkunci tadi, Sekarang lalu dia bukan. kabur. Lalu dia membawa tidak perlu subhat. kabur. Sekarang saya tanya logikanya, Loh. dari mana manusia Kok bisa lari? hidup dari nafas Loh, kaya? kok lari? Kaya. Saya tanya kamu, Apa logika ini? dari mana? Nafas kayak Adam bisa Tuhan hidup dari meniupkan nafas nafas. Elohim. Satu-satu batu Apa tadi ini? macam mana? Jelaskan dulu udah batu tiga bara. loh kamu kabur loh. Kamu udah Anda kabur-kabur loh. Dustamu manusia kamu tutupi loh. Logika. Dustamu kamu tutupi, kamu bilang itu kiasan. Coba Rabi, Targum, Rashi yang mengatakan Nah. itu kiasan mana? Saya tanya. Datanya. Hei. Jangan dusta. Dari- Jangan. Saya dari bukan orang yang Tuhan. bisa kalian tipu. Kakak, Apa ini? Anda mau menuntut Apa ini? kebenaran? No. Apa ini? Hei, kalian Benar saya tanya. Kalian kalau mau menipu, Tanya lo. menipu. Halo. Hei, kalau Iya. mau menipu, jangan di sini gereja nggak apa-apa. Signal. Anda nggak punya Roh Kudus. Anda nggak punya Roh Kudus. Signalnya nggak ada. Nggak punya Roh Kudus, makanya signalnya nggak ada. Itulah ditengking Roh Kudus kan Anda. Makanya jangan menghujat Roh Kudus. Putus-putus, nggak punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus nih. Kan? Orang kalau pendusta itu tidak akan dibiarkan Tuhan. Penipu tidak akan dibiarkan Tuhan. Buktinya putus-putus signalnya. Benar room ini. Ya. Orang penipu tidak akan dibiarkan Tuhan. Ibu ini penipu. Dia menipu saya dengan mengatakan bahwa di mana? Apa yang saya dustai? Coba. Kalau saya bisa tunjukkan kedustaan Anda. Dusta Anda adalah mengatakan Bene Elohim. Yang pertama Anda katakan Bene Elohim itu adalah Tuhan itu sendiri. Pendusta. Ya apa? Apa yang Anda saya dustakan? pendusta. Coba. Ya apa? Dustanya apa? Elohim, yes.
Mana di situ Elohim itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri, Allah Yud Eva V. Kenapa? Anda Karena Musa mendusta. juga dikatakan Anda Elohim. menutupi kebenaran. Apa ini? Justru saya membongkar di Bisa ngaku sini. sesat. Bohong itu di acara batu Batu juga Mesiak. Tahu nggak di kitabmu? sebentar saya kau. ada paket saya. Ini nih, Ya, Pak. ini nih nggak punya Roh Kudus, langsung kan ditengking kamu. Makanya jangan enggak lah, tipu-tipu. bodoh kali. Dengan menggunakan kata-kata bodoh, tolol, itu Anda menunjukkan Anda penyembah Kamu ini iblis. Saya nggak ada menyerang hati-hati, pribadi Kak. dari tadi. Kita lagam, ayo lagelmu. Ayo laga, Anda sudah ayo. siap, kan? Ya Allah, Anda sudah saya minta siap. kepada Allah, penipu seperti Anda mendapatkan balasannya. Semoga Allah membalas ketipuan-tipuan Anda menyesatkan banyak umat. Semoga Allah menghukum Anda sesuai diperlihatkan di dunia hukuman kepada Anda. Saya tantang Anda, doakan saya kepada Tuhan Anda itu. Siapa? Yesus. Bilang, saya tantang Yesus. Saya tantang Yesus, serius. Anda menipu. Jangan tipu-tipu kami umat Islam lah. Ini kita bicara tentang apa? Tentang ilmu pengetahuan. Enak saja umat Islam mau ditipu-tipu secara buta-buta. Dikirain kami bodoh apa? Lah. Nah aja dikira gua nggak belajar. Gua belajar coy. Bu, beli sinyal ketengan Bu, 5.000 satu batang. Enak aja dia bilang, apa kaitannya coba bayangkan, apa kaitannya pembahasan kita benih Elohim dengan air kencing onta bisa mengobati? Bahkan secara ilmiah air seni onta itu menjadi obat. Dulu zaman Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, air kencing manusia dijadikan obat. Tahu nggak apa nama terapinya? Uroterapi itu. Lalu Anda bertanya ke saya, apa kaitan diskusi kita benih Elohim? Anda mau kabur. Kenapa kabur? Karena ketahuan penipu depan saya. Saya udah bilang, seorang skolar saya hormati. Saya menghormati seorang skolar. Dengan kata-kata BODOH, Anda menunjukkan kalau Anda bukan penyembah Tuhan yang benar. Mungkin Roh Kudus membimbing Anda berkata-kata seperti itu. Mungkin nggak kira-kira Roh Kudus memimpin Anda berkata-kata kotor seperti itu. Baca kata Yesus, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil masuk neraka. Yesus yang bilang begitu loh. Saya menghormati Yesus di sini. Ini katanya ajaran kasih yang dari Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengaku kebenaran tapi Anda menipu kami? Saya bukan menipu, saya mengkonfirmasi, saya membuka. Benar tidak yang Anda katakan itu ada dasarnya? Karena kalau memang ada dasarnya, Allah tidak bisa Anda tuntut Allah tidak bisa menyalahkan Anda nanti. Dengar ya, dengar kalian ya. Ini pertanggungjawaban saya loh. Tuhan Siapa saya. itu si Allah? Siapa itu si Nah, kan penghujat kan dia. Pada dasarnya dia penghujat. Saya tidak pernah merendahkan Yod Hevave, merendahkan Yeshua, bahkan saya memuliakan Yeshua. Wanita ini penghujat. Terbongkar kedustaannya, dia langsung menunjukkan kalau dia penghujat. Siapa itu Allah? Allah itu Tuhan kami. Kenapa? Ada masalah Anda dengan Tuhan kami? Oh, salah lah. Di dalam kepercayaan kami dan Yahudi tidak ada kata Allah. Tidak masalah. Tunjukkan siapa nama Tidak, Tuhannya Tuhan. Israel. Sebutkan nama Tuhan Israel. Siapa nama Tuhan Israel? Yahweh Sefaru. Tunjukkan kepada saya bahwa orang Yahudi pernah memanggil Tuhannya dengan Yahweh. Waduh, ini penipu lagi nih. Wah, macam-macam depan saya nih. Ada kisahnya Penipu ini, benar-benar penipu, fake penipu ini. Waduh, jangan tipu dong depan saya. Bahaya Anda berhadapan depan saya. Anda bilang apa? Yang penipu. Yahweh. Nih, kita lihat nih. Kita lihat, benar nggak orang Yahudi itu memanggil Tuhannya dengan Yahweh? Yahweh itu dari kata Yofi, nama Tuhannya pagan, nama Zeus. Macam-macam lu sama gua lu. Nipu-nipu jangan depan gue dong. Nipu sana di gereja lu, jangan depan saya. Tunggu ya, Saya tunggu menghormati. bentar. Saya sebentar. Gua liatin ada lu tamu penipu. saya, bentar. Apakah Teman-teman yang dengar baca ya. Anda dengan ayat yang sebenarnya? Alah, dari tadi bukan ayat sebenarnya berarti. Oh, dari tadi itu ayat palsu. Ayat-ayatan ini. Gini loh, saya menghargai, saya respect dengan keyakinan orang lain. Saya tidak peduli kalian nyembah kakek Sugiono juga saya nggak peduli loh. Tapi ketika kita diskusi, hentikan tipuan. Itu yang saya tidak terima. Saya tidak terima tipuan karena tipuan itu kejahatan secara akademik. Itu kriminal. Kalau salah itu maklum karena kita human nature. Namanya manusia itu bisa salah. Tapi kalau tipuan itu kejahatan. Dengar. Penipuan itu kejahatan. Salah skolar, typo skolar, salah memahami, konsepsi yang berbeda, it's okay. Oh, saya memahaminya begini loh Mbak Rifa. That's respect I to you. Okay, I respect to you.
Saya memahaminya begini. Oke. Tapi kalau Anda bilang di kitab ini tertulis begini, ternyata tidak ada tertulis, itu tipuan. Nah, tunjukkan. Kalian nipu-nipu kami kalian. Depan orang lain nggak apa-apa, depan aku nggak bisa. Depan aku, depan para apologet nggak bisa. Apakah Yahweh adalah nama Tuhan yang paling sahih? Mari kita lihat. Yahweh ya. Nah, perhatikan catatan. Catatan Burita Wahyu, seorang pengajar bahasa Ibrani ya. Ini kalau ibu ini bisa bahasa Ibrani, saya tuntut nanti nih. Ini Burita Wahyu. Adu ilmu dengan Burita Wahyu nih. Pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama. Pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci atau tetragramaton Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Ini orang katanya bisa bahasa Ibrani, tapi dia baca Yod, He, Vav, He dengan Yahweh. Doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, tapi justru berasal dari teolog-teolog barat yang tercabut dari akar Ibrani. Ini statement besar ya dari seorang guru bahasa Ibrani, Ibu Rita Wahyu. Ya. Please jangan tipu kami umat Islam. Ya. Kalau kalian tipu masalah uang, masalah apa itu saya tidak bisa. Tapi kalau tipu-tipu masalah agama, jangan depan saya. Ya. Saya tidak akan biarkan. Satu, saya dari tadi tanya, simple. Benai Elohim dengan pemahaman bahwa itu adalah Yod He Vav He itu sendiri, itu dapat dari mana kaidahnya? Itu yang saya tanya. Ya. Jadi tolonglah yang non muslim di sini, tolong kalian itu kalau ada ilmu ajarkan kami. Kalau tidak ada ilmu mending belajar. Nah, silakan yang tadi mau bicara, saya sapa yang lain. Mungkin dari paling bawah, Bang Goto, silakan. Uni izin ya, saya mau jumatan dulu ya Uni. Uni moderator kok. Siap. Bang Goto, silakan ada yang mau disampaikan. Kalau nggak ke Bang Pak Dokter nanti kita. Silakan Bang Goto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebentar ya karena mau jumatan ya. 1-2 menit ya. Jadi begini, saya pernah mengkaji ini ya dari sisi pemahaman ya, deisme, teisme, panteisme. Memang keyakinan Kristen itu ketika tiba di barat itu sudah berubah menjadi panteisme. Di mana mereka memang mengakui reinkarnasi itu sebagai satu hal yang baku. Begitu. Jadi panteisme ini menganggap bahwa Tuhan itu seluruh alam ini. Jadi yang dijelaskan tadi teman dari Kristen ya Ibu Asura itu memang berpaham seperti ini, di mana dia juga mengatakan bahwa dirinya juga Elohim berdasar Mazmur itu. Tapi sebenarnya ini menyalahi ajaran monoteisme sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena memang betul tadi kata Burita Wahyu ya, karena ini tidak berakar dari Ibrani. Satu kata itu aja tidak berakar dari Ibrani. Memang sudah pindah ke teolog barat. Nah, ini yang masalah yang mereka tidak pahami karena mereka tidak belajar secara epistemologi, sumber-sumber dari pengetahuan mereka. Itu yang masalah itu nih. Jadi saya sudah capek sebenarnya menjelaskan ya masalah-masalah seperti ini karena memang mereka selain ilmu histori mereka memang miskin literasi ya. Ya mereka memang tidak mengkaji ya melalui tonggak-tonggak ilmu pengetahuan tersebut. Ya salah satunya itu tadi saya katakan epistemologi itu. Dari ontologi Bible itu sendiri mereka memang tidak belajar ini itu. Jadi mohon Ibu Asura di atas kalau Ibu memang paham bahasa Ibrani jangan hanya sekedar bahasa Ibrani saja ya, uji semua teks yang anda yakini itu secara epistemologi. Nah, supaya Anda ngerti bahwa posisi teks itu apakah bisa digunakan untuk ini atau tidak, kan seperti itu. Jadi pemahamannya jangan terbalik-balik ya. Seperti tadi yang barusan dibahas ini kan terbalik-balik pemahaman ibu ini. Anda katakan kami yang tidak benar, kami yang bodoh. Sementara ibu sendiri tidak mempelajari itu sumber-sumber dari yang ibu baca tadi. Kan seperti itu akibatnya fatal. Ibu katakan Yahweh itu adalah Tuhannya orang disebut sebagai Tuhan orang Yahudi, padahal kan nyatanya tidak. Kan seperti itu. Ya begitu mungkin karena di sini masuk Jumatan ini buru-buru. Silakan. Bang Muhammad tadi mau bicara tuh.
Oke, Bang Saya Apokrifa. nggak ada mau bicara apa. Saya cuma Siap. mau menekankan bahwa pertanyaan itu, apakah Bene Elohim itu, Entah, itu dia. ya apakah Bene Elohim itu YFAP itu sendiri? Kan itu dia. Sekarang Iya, dari tadi. Elohim yang dibahas itu. Tapi itu yang tidak dijawab-jawab, jadi dia kemana-mana. Ya itu aja. Jadi saya cuma meluruskan itu aja, nggak ada. Ya, Saya siap. dengar kok dari tadi. Ya. Masya Allah. Lanjut. Makasih. Bang Apokrifa silakan. Oke, saya sedikit juga sebelum Jumatan. Ibu Azura Azusa ya, ini lari-lari terus soalnya dari topik yang dibahas sama Uni. Pertanyaan Uni simple, apakah Bene Elohim itu adalah Elohim sendiri? Cuma ibu tafsir sendiri. Nah, kalau ibu tafsir sendiri, saya boleh sedikit minta waktu untuk kasih pandangan scholar Kristen zaman dulu, Bu ya. Tafsir Bene Elohim itu ada yang sampai saat ini ada 4. Pertama, di yang kuno paling kuno itu adalah anak-anak pangeran. Perhatikan nih. Pertama, anak-anak pangeran. Itu siapa yang tafsirkan? Banyak. Contohnya seperti sebentar. Dan mereka penafsiran di Targum Onkelos. Lagi dari scholarnya dari Simakhus Sadia. Nah, ini dia tafsirannya itu anak pangeran. Tafsir Ya, anak kedua- pangeran itu dari Rashi juga, Bang Apokrifa. Iya. Itu dari Rashi juga ada itu, juga anak pangeran. Oke, tafsir kedua yang sama kunonya ini anak-anak Elohim ditafsirkan sebagai para malaikat. Ya, Ini tapi bukan malaikat jahat di sini. Justru malaikat Bukan. utusan Tuhan di sini. Bukan, di sini bukan malaikat jahat. Menurut Justin, Tatiana, Athenagoras, Clement, Alexandrius, Tertullian, nah semua ini mereka berpandangan itu adalah para malaikat. Nah, tapi sekarang ini ada tafsiran 2 lagi yang menafsirkan secara berbeda. Ada dari Clementine Recognition. Apa dia bilang? Anak-anak Bene Elohim itu adalah homines justiqui angelorum fixeran vitam. Apa artinya itu? Itu artinya orang saleh yang telah menjalani kehidupan menjadi malaikat. Tafsiran terakhir itu yang keempat, ini ada baru-baru ini diajukan, malah lebih parah lagi. Bukanlah anak-anak Tuhan, tapi adalah para hamba atau penyembah dewa-dewa palsu. Menurut siapa? Nah, itu dia. Menurut penulis Genesis of the Earth and Man. Jadi saya kasih pandangan itu aja dulu buat yang ibu di atas sebagai tambahan masukan dari saya. Saya juga mau Jumatan, oke? Saya Sip, mending sip. turun dulu kali ya. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum. jadi teman-teman begini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara tentang edukasi, kita kasih literasi. Contoh, kalau misalkannya tafsir, perhatikan ya, tafsir itu dari kata fasara, yang artinya mengeluarkan makna. Maka pemaknaan yang diklaim oleh seseorang itu tergantung dari siapa orang tersebut. Maka tugas kita sebagai umat Islam adalah mencari tahu orang ini kredibel atau tidak mentafsir. Kenapa? Kalau kita hanya mendengarkan pernyataan seseorang tentang sesuatu, dia siapa? Paham nggak dia bahasa Ibrani? Pernah nggak dia tahu dari mana dia dapat itu? Apakah dia dari pemikirannya sendiri? Apakah dia dapat dari orang lain? Itu harus dikritisi. Itu dalam metode belajar. Nggak ada ceritanya kita belajar, kita terima terus iya. Hei, ini tahun 2024, bukan tahun di zaman kegelapan tahun abad 19 dulu, di mana otoritas gereja yang berkuasa tuh ilmu pengetahuan menjadi musuh. Ini tahun 2024 dan ini Indonesia, sistem kita demokrasi. Di Undang-Undang Dasar kita wajib mencerdaskan bangsa. Nah, jadi kalau kita berdialog, opini kita itu dilindungi dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 2 dan 3. Baca. Nah, artinya saya berhak meluruskan orang-orang yang coba untuk menipu secara akademik. Tidak ada literasi lalu disampaikan. Kalau ada literasi silakan. Gitu. Silakan Ustadz Madu. Iya nih, saya mau nambah dikit, bukan nambah sih. Mau interupsi sama Bu Ajuza. Gini Bu Ajuza ya. Yang kita bahas dari tadi itu tentang hal yang bersifat akademis Ibu. Tentang bab linguistik, bukan bab iman. Kalau Ibu ngajar bab iman di dalam gereja, silakan, enggak masalah Bu. Itu umat-umat Ibu. Kita di sini akademisi Bu, pakai ilmu linguistik. Dalam bab Benoi Elohim tadi yang diminta sama Unirifa itu arti dalam kaidah linguistiknya. Kalau bahasa Bu ya, itu dalam bahasa
manapun ada yang namanya makna hakiki, ada yang namanya makna majazi, kan gitu. Nah, ini tadi Ibu seharusnya melontarkan secara akademisi dengan penjelasan linguistik. Kaidahnya kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini. Jangan tiba-tiba Elohim itu bisa manusia, bisa malaikat. Kalau Yesus itu tiba-tiba jadi Tuhan. Nah, itu iman udah, Bu. Itu kalau iman ya serah-serah Ibu. Kalau Ibu itu ngomong di mana masalah gitu. Ya, sekian Uni, gitu aja. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, kita berusaha di sini untuk sama-sama belajar. Ya, saya keras kalau masalah gini. Iya, karena saya berhak atas diri saya untuk tidak mau ditipu. Kalau kalian di bawah mau ditipu, silakan. Assalamualaikum. Ya, bentar nanti saya sapa. Dengarkan sekali lagi. Saya tidak akan pernah takut dengan umat Kristen manapun dengan kemarahan-kemarahan kalian karena saya menolak untuk dibodohi. Kalau kalian ingin menyampaikan doktrin kalian kepada orang yang rela dibodohi, silahkan. Tapi itu bukan saya. Ya, dan saya tidak akan pernah membiarkan saudara-saudara seiman saya untuk mau dibotol-botoli. Kalau mereka tidak punya waktu untuk belajar, saya yang belajar untuk mereka. Dengar ya, saya belajar untuk Ya, shalom. Saya udah balik lagi nih. Ini banyak komentar-komentar tidak bertanggung jawab ya, penipu. Aduh. Ya, ini Ya, Anda buktikan dulu kalau Anda itu betul. Anda memang penipu. Ya, kan saya tadi sudah Si Rifa buktikan lagi ayatnya. singgung. Allah SWT itu penipu terbaik loh. Yaudah, Siapa? kita tunjukkan ya datanya. Coba tunjukkan datanya. Kalau Allah saya penipu, Apa? coba. Ya. Apa itu Coba Khairul Tadi Anda Makirin? bilang tentang nama Tuhan ya, orang penyembah Ya, dewa sudah. pagan apa Tunggu segala satu-satu macam dong. ya. Kalian Saya- Kristen saya punya Roh kasih Kudus, tahu tapi dulu. kelakuan kalian Anda jangan dua-dua. bilang penipu. Kalian Anda bicara mulutnya jahat berdua kalau satu-satu begitu. dong. Anda itu juga nggak lebih baik. Anda menghujat Tuhan kami. Oke, kita bahas. Orang tunjukkan data. Lah, Tunjukkan orang kitab datanya. sucinya bangsa Yahudi kok yang kamu kita pakai kan sekarang kan kitab sucinya orang Yahudi. Sejak kapan orang Yahudi kitab jangankan Yahudi menjadikan itu Yesus sebagai jelas Tuhan di dan Yesaya manusia? 42 ayat 8 Oh, ini tertulis berantem loh. kayak di pasar nih. No, Udah, Yesaya ganti 42 pemain, ayat 8. turun. Baca. Udah, Jos kamu ya. Kita bahas sekarang. Tuhan penipu. Ayo tunjukkan Kamu dalilnya, tadi, datanya. aku dengar tadi. Iya, Halo, iya, aku iya, dengar tadi iya. kamu ngaku Iya. punya Roh Kudus ya. Kamu punya Roh Kudus Kok ya. lari? Kita bahas Tuhan penipu Enggak, dong. tadi aku Gimana dengar sih? kamu punya Roh Kudus. Jangan lari dari Kamu topik. ngaku. Saya suka tema ini. Kamu Tuhan ngaku. penipu. Hei. Kamu yang ngomong tadi, aku dengar kok di bawah. Kamu ngaku punya Roh Saya Kudus. mengaku punya Roh Kudus. Terus apa? Apa Iya, kaitannya? kamu Coba. punya Jibril ternyata. Iya, saya punya. Iya, saya memang itu punya dalam malaikat Islam Jibril. itu Roh Kudus. Iya, Ternyata saya si punya malaikat Rifa Jibril. punyanya si Jibril. Iya betul, Mantap, saya punya mantap, malaikat mantap, gua Jibril. suka. Oh iya dong. Iya, kenapa? Iya, Apa masalah? punya. Oke, tunjukkan Mantap, dalil mantap. Tuhan saya penipu, cepat. Waduh, Tunjuk. mantap. Tunjukkan Muhammad dalil aja Tuhan. nggak ngaku punya Jibril loh. Kenapa Muhammad orang aja, ini? Muhammad Kenapa aja dia tidak cuma ada satu pengantara pun umat- doang. Tapi si Rifa, mantap punya Jibril. Satu-satunya Muslim yang aku dengar sekarang ini. Mau diskusi apa mau Hebat lah. framing? Mau diskusi. Ini bukan framing Kalau mau loh. framing. Roh Kudus dalam Islam itu Jibril diakui Roh Kudus. Bukan, mau diskusi atau punya apa? ternyata Mau diskusi atau si apa? Jibril itu Kita punya si kasih tema Rifa. Tuhan menyesatkan ya teman-teman ya. Tuhan penipu ya. Yesus Ya. penipu. Saya buat statement ya. Saya bisa membuktikan Yesus penipu. Tuhan yang roh juga penipu. Saya bisa tunjukkan datanya. Teman-teman, standby, stay tune. Karena ini adalah pengetahuan yang saya gali sendiri dari belajar. Pertama, Iya, gua juga belajar apa itu Iya, Khairul iya Makirin. mana? Iya mana? Apa Khairul Makirin Balas. artinya apa? Khairul Makirin artinya apa? Hah? Iya. Apa? Penipu Di mana terbaik. Khairul Makirin artinya penipu terbaik? Khairul Penipu terbaik. Makirin artinya Allah apa? Di mana? membalas tipu. Ya. Coba. Orang kafir Secara kaidah. menipu, Allah tapi Duh, ini nggak bisa. balas dengan tipu-tipu. Ini nggak ada Coba. kualitas ini. Iya. Lebih kualitas Gini, yang tadi, kita oke. walaupun Kita tunjuk yang ya tadi walaupun nipu yang tadi. ini lebih bodoh lagi. Ini udah bodoh. Ini mau lebih nipu. ngeri lagi nih, ya. Kita lihat nih. Udah bodoh mau nipu. Ya. Ya. Dia nggak ngerti Lebih apa ngeri ya. Kalian nggak ngakui itu Allah Pak Khairul Makirin. Oke, Pak Jokowi menandatangani untuk menghukum orang yang tertangkap narkoba, membolehkan dia dihukum mati. Pak Jokowi pembunuh nggak? Jawab. Coba jawab. Kalau Tuhan menghukum seseorang dengan mematikan orang tersebut, apakah Tuhan pembunuh? Jawab dulu. Ini loh, kita bicara ilmu loh, kita bicara kaidah berpikir, kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Coba dijawab. Kalau Tuhanmu membunuh orang, apakah Tuhanmu pembunuh? Jawab dulu dong. Gimana ini kok malah diam? Hah?
Hei, diamkan, pingsan. Coba saya tanya. Kalau Woi, seandainya itu munafik. Katanya dia nggak pernah menghina Yesus. Padahal videonya udah viral. malah kabur lagi. Ini orang Ya, bawa- munafik. iya, Makanya udah, Kak, itu, bawa kantor polisi. kamu kan wanita. Dalam Islam itu otaknya setengah. Maka Dengar ya. Pertama, kalau tidak penipu, kalau tidak memframing, kalau tidak menghujat, itu kelakuan umat Kristen yang aku punya Roh Kudus. Lebih baik nggak usah ngaku punya Roh Kudus deh kalau kelakuannya kayak Dajjal. Apa yang bisa dibagi di sini? Saya tunjukkan satu materi, saya mampu menunjukkan Yesus penipu, terang-terangan, eksplisit, bukan implisit, ya eksplisit. Dan saya bisa tunjukkan ayatnya, ya. Lanjut Ukti, lanjut. Ya, kalau saya pakai data. Ya, kita pakai data. Teman-teman silakan dibuka sekarang. Teman-teman sudah tahu ayat ini kok. Dan bahkan teman-teman sering sekali membuka ayat ini. Buka Yeskiel 14 nomor 9 ya. Dia menuduh. Khairu makirin. Allah membalas makar. Ketika pemerintah kita membalas hukuman orang dengan cara dihabisi nyawanya, apakah pemerintah kita pembunuh? Tidak. Maka pembunuh dengan membalas itu beda secara diksi bahasa Indonesia. Tapi umat Kristen tidak mampu membedakan hal itu. Kenapa? Karena mereka memiliki kebencian terhadap agama Islam dengan kebenarannya, maka cara satu-satunya untuk menyerang agama Islam adalah dengan memplesetkan bahasa Indonesia. Nah, buka Yeskiel, teman-teman sekarang dibuka. Saya pakai data ya. Siapapun yang mau menuntut silakan tuntut terjemahan bahasa LAI ya, bukan saya. Jangan saya kalian tuntut. Kalian yang hadirkan data ini. Mari kita lihat Tuhannya umat Kristen yang roh penipu, Yesus juga penipu. Nih. Ya, saya pakai data. Saya tidak suka asumsi liar. Buka Yeskiel pasal 14 nomor 9. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu. Ini baru penipu. Karena faktor kesengajaan, bukan membalas. Ya, ini penipu nih. Saya bisa katakan ini penipu. Ya, karena tidak ada alasan. Kalau ada alasan namanya membalas tipu. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Yesus penipu. Kita lihat datanya. Ya. Kalau saya tidak suka saya menghujat tuh nggak suka ya. Karena Al-Quran larang kami menghujat. Al-Quran larang kami menghujat. Kami diperintahkan untuk tidak mau ditipu. Mana ini kita lihat ayatnya. Ya, jadi ketika kalian menghujat agama saya itu hanya men-trigger saya untuk membagikan informasi dalam kitab kalian. Dan ini adalah counter untuk kalian. Oke, kita buka. Ini datanya sudah ada. Perhatikan teman-teman. Kalian bisa menyelamatkan Tuhan kalian dari tuduhan tipuan ya. Oke, ini tipuan Yesus ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Tunjukkan tertulis di mana. Kalau memang ada tertulis, maka Yesus bukan penipu. Kalau tidak ada tertulis, ada beberapa kemungkinan. Pertama, Yesus lupa sebagai Tuhan. Ayatnya tertulis itu tidak pernah ada. Kedua, ada ayat yang hilang. Ketiga, Yesus menipu. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Lukas pasal 24 nomor 46. Ya. Ini saya ada indikasi penipuan ya. Kalau dalam Yeskiel tadi jelas Tuhan menipu. Itu jelas dalilnya, ya. Itu versi BM, diganti kemudian terjemahannya. Kenapa? Mungkin mereka sadar, wah ini nggak bisa nih secara naluri nggak bisa nih terima Tuhan menipu nih. Ganti yuk, bisa jadi kan. Tapi versi BM, jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu. Fix, itu bukan tafsiran, tapi saya membaca. Sekarang, indikasi bahwa Yesus melakukan penipuan. Lukas 24:46 itu tertulis di mana ayat yang dikutip oleh Yesus. Yesus kalau betul-betul membaca kitab suci orang Yahudi, dia harus mengutipkan secara sempurna loh. Kalau enggak ini namanya kejahatan akademis loh.
Kalian pernah tidak melakukannya? Ketika kalian tulis jurnal, kalian kutip sesuatu yang tidak ada dalam sebuah jurnal, kalian kena loh. Kejahatan akademis loh ini. Nah, jadi tolong tunjukkan ke saya bahwa ada ayatnya tertulis. Kalau tidak, fix. Ayatnya hilang, Yesus lupa, atau dia menipu. Itu ya. Tolong kalian. Ntar, saya terima telepon dulu. Siapa ini yang tidur ini? Yang jadi moderator, bentar dulu ya, saya terima telepon dulu ya. Ustadz Abu ya, saya jeda dulu ya. Saya pun harus turun nih, mau Jumatan. Cuman saya mau nambahkan dikit aja, mumpung Uni Rifa lagi teleponan, bahwa di Lukas 24 itu jelas-jelas Yesus sudah menipu selama 2024 tahun. Tidak ada data yang menjelaskan atau nubuat tentang Mesias akan mati dan bangkit di hari ketiga, itu nggak ada di dalam ini, di dalam nubuatan yang dijanjikan oleh Yesus atau yang disinyalirnya ada. Jadi menurut pendapat saya 2024 tahun umat Kristen sudah terlena dalam tipuannya, ya, dan tidak bisa membuktikan bahwa ada ayat yang menjelaskan tentang itu. Saya pikir gitu dulu, saya turun dulu saudara-saudara, karena di sini juga Jumat.